月老，姐姐，你去了，很高，但说不定只是秀。 Halo guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan tetap semangat, sehat jiwa raga. Bertemu kembali bersama Mimin di pembahasan alur cerita Donghua Alchemist Supreme atau Dan Dao Jijun episode ke-54, 55 sampai 56. Namun seperti biasa, Mimin mohon maaf dikarenakan beberapa hari yang lalu Mimin tidak bisa update ke channel Lengko Mupi ini. Dikarenakan channel Lengko Mupi ini selalu terkena dolar kuning ya geng. Jadi untuk Mimin mohon bantuannya juga untuk kalian semua yang sudah nonton di Lengko Mupi untuk membantu channel Lengko Mupi 3 dengan cara like, komen, dan subrek agar Mimin semangat lagi dalam uploadnya. Nah geng, seperti biasa, jika ada notifikasi melayang-layang di layar kaca Anda, harap buka dengan rasa hati ikhlas. Kalau sudah seperti itu, tak perlu malas-malas, langsung saja kita digas. Scene awal ini dimana diceritakan kelihatan sang pemeran utama kita Subei Tian, ia langsung keluar dari kolam spiritual. Kelihatan ia begitu kesal kepada si Nona Siapusin yang sudah berada lebih awal di dalam kolam itu, sehingga kelihatan Subei Tian langsung keluar dari kolam pemandian spiritual. Dan si kakek penjaga ia diperintahkan langsung oleh sang dekan Jixia untuk bisa menemui Subei Tian. Ketika Subei Tian telah keluar dari kolam pemandian, Subei Tian akhirnya ia siap dan ia ingin bergegas menuju kediaman sang dekan Jixia. Kelihatan Subei Tian menuruni tangga dan Subei Tian bertemu dengan Tuan Yun dan si Nona Yun tentunya. Kelihatan kedua orang tersebut ia sangat ingin bertemu sekali bersama MC kita Subei Tian. Kelihatan Subei Tian langsung menanyakan luka yang dialami, apakah ia sudah sembuh. Kelihatan si Tuan Yun ia mengobrol bahwasannya pada dasarnya luka yang ada di dalam dirinya sudah sembuh total. Dan pada kesempatan hari ini pula sang Tuan Yun datang untuk berterima kasih atas pertolongan dari Bang MC kita Subei Tian. Kelihatan si Tuan Yun ia memberikan 10 juta koin emas yang ada di dalam dirinya dan meminta Subei Tian agar menerima apa yang Tuan Yun berikan kepada Subei Tian. Namun kelihatan Subei Tian menolaknya dikarenakan jikalau Tuan Yun benar-benar ingin berterima kasih kepada Subei Tian, maka Subei Tian hanya meminta dua kepastian, yaitu dua hal saja. Kelihatan si Tuan Yun meminta kepada Subei Tian apa dua hal itu. Kelihatan Subei Tian langsung mengobrolkan rahasia dan memerintah kepada si Nyonya Yun untuk menjauh terlebih dahulu dari tempat itu. Kelihatan pada kesempatan hari ini sang Tuan Yun dan juga Subei Tian langsung ngobrol-ngobrol bahwasannya kelihatan menurut Subei Tian sang Tuan Yun telah mengetahui identitas dari dirinya. Namun menurut si Tuan Yun ia tidak bermaksud untuk menyelidiki dari diri Subei Tian. Lalu Subei Tian langsung ngobrol langsung ke tupoksinya dan Subei Tian memerintah bahwasannya keluarga Yun harus segera membantu untuk menjaga bisnis keluarga Su. Dan menurut sang Tuan Yun hal itu hal yang mudah, dia akan segera pergi bergegas menuju keluarga Su untuk mengunjungi patriark keluarga Su. Namun tiba-tiba ia dicegat oleh Subei Tian lagi dikarenakan keluarga Yun harus menjaga bisnis keluarga secara diam-diam. Dan Subei Tian meminta kepada si kakek tua atau si Tuan Yun untuk memberitahukan kembali di manakah lokasi Gunung Leze. Dan kelihatan sang Tuan Yun mengetahui tempat Gunung Leze itu sehingga dia akan membantu kepada MC kita Subei Tian. Dan kelihatan babang MC kita Subei Tian menanyakan kepada sang Tuan Yun bahwasanya sang Tuan Yun berada di ranah warrior emperor bintang kelima selama bertahun-tahun. Dan mendengar hal itu pun sang Tuan Yun sangatlah bersedih. Dan sang Tuan Yun menjelaskan bahwasanya ia pun sudah terjebak di ranah warrior emperor bintang kelima selama 10 tahun.
Sehingga mendengar hal itu pun Shu Beitian langsung mengeluarkan kertas guna untuk membuat dan menuliskan resep untuk membantu si Tuan Yun. Dan jikalau si Tuan Yun berhasil mengumpulkan bahan-bahan obat, maka Shu Beitian dapat membuatkan obat untuk sang Tuan Yun agar bisa berhasil menerobos ke Nah Warrior Emperor bintang kelima. Sehingga si Tuan Yun ia melihat dan mengambil tulisan yang Shu Beitian berikan kepada dirinya. Kelihatan ia pun langsung berterima kasih dan izin pamit kepada Shu Beitian, dikarenakan akan mencari bahan obat yang Shu Beitian berikan. Lalu singkatnya cerita, kelihatan Shu Beitian sudah berada di dalam pavilion sang dekan Jixia. Kelihatan sang dekan Jixia ia tidak menyangka sama sekali kepada Shu Beitian bahwasanya Shu Beitian adalah alkemis bintang ketiga. Dan Shu Beitian menanyakan ada hal apa sang dekan mencari terhadap dirinya. Ternyata sang dekan pun berbicara bahwasanya pertemuan bela diri antara Istana Bela Diri dan Istana Bela Diri Lingyun akan segera dimulai. Dan selain itu pula ada 3 pertandingan seru dan 2 kompetisi tambahan. Dan hari ini pun akan ada di mana hari melaksanakan seleksi pengendalian monster-monster guna untuk menentukan kuota yang terakhir. Lalu sang dekan Jixia mengajak Shu Beitian untuk ikut dengannya saja. Namun kelihatan Shu Beitian bertanya-tanya kepada sang dekan bahwasanya apakah tidak ada kandidat lain yang cocok di Istana Bela Diri. Kelihatan sang dekan ia langsung menghuleng-huleng bahwasanya di Istana Bela Diri Lingyun semuanya hanya ahli mengendalikan hewan saja. Dan pastinya akan menindas Istana Bela Diri Lanhuo. Namun kelihatan Shu Beitian ia mengajukan bahwasannya ia punya kandidat pengendali monster yang begitu kuat, yaitu sang kakak Su Qinglian. Dan menurut Shu Beitian pula, selama sang kakak Su Qinglian masih bersedia bertarung, maka pasti akan menang pisan. Sehingga sang dekan memerintah kepada sang MC kita Shu Beitian atau sang pemeran utama kita untuk segera memanggil sang kakak Su Qinglian untuk segera bergegas ke hutan monster spiritual. Singkatnya cerita, Shu Beitian pun langsung pergi meninggalkan sang dekan Jixia. Dan singkatnya cerita, semua orang yaitu Shu Beitian, sang kakak Su Qinglian, dan sang dekan-dekan semua orang sudah berada dan berkumpul di hutan monster spiritual. Kelihatan orang-orang yang sudah berkumpul semuanya. Lalu Shu Beitian dan juga sang kakak Su Qinglian ia sudah berdua terus. Shu Beitian memerintah kepada sang kakak untuk berhormat kepada para ketua termasuk kepada dekan Jixia serta penatua ke-6. Kelihatan sang dekan memanggil kepada Qinglian bahwasanya ia mendengar kabar dari Shu Beitian. Qinglian adalah ahli pengendalian monster. Namun kelihatan sang kakak Qinglian ia tidak mengerti tentang pengendalian monster sama sekali. Tetapi Shu Beitian sedikit membantu kepada sang kakak Qinglian bahwasanya dia benar-benar ahli pengendalian monster. Lalu kelihatan sang kakak Su Qinglian ditantang langsung oleh si tuan muda guna untuk membuktikan sejauh mana kehebatan sang kakak Su Qinglian ini. Singkatnya cerita, kelihatan sang kakak Su Qinglian harus berhadapan langsung dengan si pemuda. Dan kelihatan dengan bantuan sang pemeran utama kita Shu Beitian, sang kakak Su Qinglian berhasil mengendalikan monster-monster serigala itu. Sehingga monster serigala milik si pemuda itu berhasil berbalik arah menyerang kepada si pemuda miliknya itu. Dan kelihatan sang dekan Jixia memerintahkan langsung kepada sang kakak Su Qinglian untuk segera masuk ke dalam hutan monster spiritual. Hingga akhirnya dia pun langsung masuk ya geng ke dalam hutan monster spiritual yang begitu menyeramkan. Dan benar saja para monster-monster langsung datang menghadang kepada sang kakak Su Qinglian. Dan kelihatan sang kakak Su Qinglian langsung mengeluarkan kekuatan spiritual sehingga monster-monster pada akhirnya berhasil menjauh dari diri sang kakak Su Qinglian. Lalu kelihatan Su Qinglian terus berjalan kembali, namun nasibnya cukup sial. Ia pun harus bertemu kembali dengan 2 monster harimau dan monster-monster yang lainnya, yaitu monster di tingkat ke-7. Monster itu secara bersamaan datang sehingga dekan Jixia dan penatua ke-6 begitu sangatlah terkejut sekali. Tetapi sang kakak Su Qinglian ia tetap tenang saja dan santuy. Dan ia berhasil mengendalikan monster-monster di tingkat 7. Sehingga si tuan muda Wu Cheng ia merasakan hal yang tidak mungkin terhadap kejadian saat ini. Sehingga melihat hal itu, sang dekan Jixia langsung melihat dan mengajak apakah sang kakak Su Qinglian dia bersedia mewakili Istana Bela Diri Lanhuo untuk kompetisi pengendalian monster yang akan segera dilaksanakan.
kelihatan sang kakak Sucing Lian, dia pun bersedia ya geng. Dia mengumumkan semua orang yang ada di tempat itu bahwasannya pertukaran seni bela diri akan segera dimulai dalam kurun waktu 5 hari lagi. Singkatnya cerita, mereka semua pun selesailah ngobrol-ngobrol di tempat itu. Dan sang Dekan Jixia kembali memberitahukan bahwasannya kepada semua orang untuk melakukan pertemuan di siang hari di kuil boneka perang. Hingga semua orang pada akhirnya bubar dari tempat itu. Dan kelihatan di sisi lain, si Nona Xianlu meminta maaf kepada babang MC kita Subeitian. Namun menurut Subeitian bahwasannya lupakan saja tentang hal meminta maaf. Lagi pula menurut Subeitian, ia tidak mengenali keluarga Qin. Singkatnya cerita, hingga akhirnya Subeitian meninggalkan tempat itu. Dan Subeitian sudah berada di suatu tempat. Subeitian sudah berjalan-jalan kembali bersama sang kakak. Namun kelihatan sang kakak Sucing Lian, ia sedikit merasakan emosi kepada Subeitian yang telah sedikit berani menyentuh hati seorang istri. Lalu pada kesempatan siang hari ini, kelihatan semua orang sudah berkumpul di kuil boneka perang. Kelihatan sang Dekan Jixia memberikan pemaparan bahwasannya lawan paling kuat yang akan mereka semua adalah seorang perwakilan dari istana bela diri Lingyun yang sangat kuat. Dan jenius yang akan dikedepankan yaitu jenius yang bernama Chang Jingyun, yang merupakan salah seorang pemuda di ranah martial spirit bintang ke-6. Jadi pastinya sangat kuat ya geng, dan sangat hebat. Dan untuk jenius yang kedua dari perwakilan istana bela diri Lingyun yaitu bernama Lei Xiao. Dia seorang pemuda yang telah menerobos ke ranah martial spirit bintang ke-5. Dan 3 orang sisanya itu merupakan orang yang paling kuat juga. Lalu menurut sang Dekan Jixia, jikalau ingin menang, maka semua orang harus berlatih dengan sekuat tenaga dan lebih giat. Dan sang Dekan Jixia memerintah kepada semua orang untuk bisa saling mengajar satu sama lain, dengan catatan jangan sampai saling melukai teman. Hingga kelihatan Subeitian ia langsung ingin berlatih di kuil istana boneka itu. Dan Subeitian langsung mengajak senior Wucheng guna untuk menemani berbaku hantam. Kelihatan Subeitian dan Wucheng langsung menghantamkan kekuatannya masing-masing. Kelihatan kekuatan Wucheng masih berbeda jauh ya geng dengan kekuatan Bang MC kita Subeitian. Kelihatan Subeitian sedikit rada menghina bahwasannya kekuatan Wucheng tidak ada kemajuan sama sekali. Namun kelihatan Wucheng ia langsung kembali bangkit dan mengeluarkan kekuatan spiritual tinju serigala api guna untuk dihantamkan kepada babang MC kita Subeitian. Dan Subeitian pula ia langsung mengeluarkan kekuatan spiritual guna untuk menahan serangan-serangan yang dilontarkan langsung oleh Wucheng. Dan semua orang yang ada di tempat itu tidak menyangka sama sekali bahwasannya hanya dalam beberapa hari kekuatan Subeitian meningkat pesat. Dan menurut si Nona cantik tunangan Subeitian yaitu si Nona Muransi yang kelihatan sudah hadir di tempat, menurutnya kekuatan Subeitian seimbang dengan kekuatan si Nona Siapusin. Lalu singkatnya cerita, semua orang pun bubar dari tempat itu guna untuk melakukan pertandingan yang ditunggu-tunggu. Hingga singkatnya cerita, pertandingan yang ditunggu-tunggu sudahlah datang. Kelihatan Subeitian dan sang Dekan Jixia sudah datang lebih awal ke main red arena pertarungan ditemani bersama antek-antek. Dan sang Dekan Jixia memberikan ucapan selamat datang kepada sang Dekan Ling yang sudah datang menghampiri Dekan Jixia. Dan menurut Dekan Jixia, ia sudah lama tidak bertemu dengan sang Dekan Ling. Lalu Dekan Ling ia sedikit ngobrol di hadapan Dekan Jixia. Dia menanyakan apakah Dekan Jixia sudah menyiapkan pajak bumi dan bangunan tanah Pulau Dongling. Mendengar kata-kata itu pun, sang Dekan Jixia menyerukan bahwasannya Dekan Ling sangatlah percaya diri. Dan salah seorang ajudan dari Akademi Lingyu, ia pun sedikit rewel kepada Dekan Jixia. Dan Dekan Jixia memberitahukan bahwasannya jikalau istana bela diri Huo gagal, maka dia akan memberikan akte tanah Pulau Dongling kepada Dekan Ling. Dan jikalau istana bela diri Lingyun kalah, maka kolam langit istana bela diri Lingyun akan menjadi milik istana bela diri Lanhuo. Dan salah seorang anak ajudan muda, dia akan siap dengan kesepakatan yang diberikan oleh Dekan Jixia itu. Kelihatan si anak muda dari istana bela diri Lingyun, ia melihat kepada Zhou Jinrong yang sudah ada di hadapannya. Dan kelihatan ia sedikit rada merendahkan kepada diri Zhou Jinrong. Namun tiba-tiba
Namun tiba-tiba datanglah si nona cantik si nona Apusin dan dia langsung datang meloncat ke tengah-tengah mereka semua. Sembari mengatakan bahwasannya dia baru saja menerobos ke ranah warrior Emperor bintang kedua. Dan kelihatan si nona Apusin meminta maaf kepada Dekan Jixia dikarenakan datang terlambat. Dan si nona Apusin dia datang langsung menantang mereka berlima ya geng yang ada di hadapannya. Sehingga si nona Apusin ia akan dihantam oleh salah seorang anak dari perwakilan istana Beradi Lingyun. Dikarenakan si nona Apusin terlalu sombong. Scene ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita di episode kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah subrek, terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai habis. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. See you next di video pembahasan.花枕头，期待第3次祭拜点。时间。